Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada. Oke, makasih teman-teman yang udah belanja hari ini, luar biasa, masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Eh, ini saya ada ini kan ya, masukin barang, cuman ya qadarullah lama banget ya. Ini udah mau sebulan nih belum nyampe-nyampe. Nggak tahu nyampenya kapan ya. Jadi uangnya habis. Uangnya habis beli barang semua. Insya Allah ya, banyak banget. Dan saya juga masih ada utang di Arab. Ngutang sama temen di Arab sana yang punya rial. Terus saya ngutang juga di toko. Saya janji sama orang tokonya 2 bulan. Cuman kalau sama temen katanya santai aja katanya. Karena beliau tahu saya barangnya masih di jalan semua. Tapi tetap aja nggak enak ya. Ini hutang yang di toko mungkin 1 minggu lagi udah harus dibayar. Makanya saya mau obral nih teman-teman, barang-barang yang di rumah di sell. Ini sell asal laku aja ya. Maksudnya semoga aja habis barangnya biar hutangnya kebayar, biar nggak usah minjem-minjem duit sama temen ya, atau sama orang tua, atau sama kakak, atau sama siapapun, apalagi pinjaman online. Oke, jadi ini edisi buat bayar utang ya teman-teman ya. Ini ada cap garpu teman-teman. Ini karbon ya. Karbon ini udah saya asah kebetulan. Ini udah saya asah. Matanya bisa dilihat. Oke, mengkilap-mengkilap ya. Mengkilap-mengkilap. Udah rapi banget ini. Ngasahnya penuh dengan rasa cinta dan kehati-hatian. Kebetulan ini model garpu favorit saya ya. Ini yang saya impi-impikan. Garpu yang saya impi-impikan. Apa namanya? Ini carbon steel ya yang saya pegang ini. Ini 7 inci teman-teman, atau 17-18 sentian ya panjangnya. Ya 17,5 senti yang ini panjangnya. Tebalannya di 2,4 teman-teman. Ya 2,4. Ini bisa buat sembelih sapi ya, tapi teknik tarik teman-teman. Ya sebenarnya teknik dorong juga bisa kalau berani ya. Tapi rata-rata biasanya zaman sekarang kalau pakai pisau seperti ini 7 inci, ini rata-rata pakai tekniknya tarik ya. Jadi di ini di apa namanya di gini. Kemarin saya pakai yang kayak gini buat sembelih kambing aja karena nggak berani pakai sapi pakai pendek, belum ada mental aja. Belum punya teknik juga sih. Tapi kemarin saya pakai yang stainlessnya. Ini yang karbonnya teman-teman. Iya, ini cantik banget ya. Lihat seperti ini, masya Allah. Ini udah saya ulang. Tapi masih ada yang standar tabrik. Kalau mau yang standar tabrik juga boleh. Tapi yang kalau mau diasain juga boleh. Kalau mau yang saya pegang ini juga boleh. Ini masih baru. Tadi baru iseng saya asah aja. Saya mau tahu aja. Jadi kalau garpu karbon teman-teman, kalau garpu yang seperti ini, bentar. Garpu yang seperti ini, yang biasa nih, yang klasik ya. Garpu klasik ini kalau diasah ini ada burnya nempel di sini teman-teman nih. Di ujung-ujung sini kayak ada hitam-hitamnya gitu ya. Burnya nempel-nempel di mata gitu. Eh, nggak tahu kalau yang di teman-teman di rumah kalau ngerasain ngasah cap garpu kayak gitu atau enggak. Kalau saya sih kayak gitu ya. Nempel dia burnya di depan-depan sini. Nggak tahu kenapa. Cuman kalau yang ini bersih nih. Jadi ini kayak ini rasa ngasahnya sama kayak Victorinox stainless aja gitu. Bukan beda sama kayaknya ini bahannya beda sebenarnya. Walaupun sama-sama karbon ya, ini karbon, ini karbon. Cuman kayaknya ini karbonnya nggak separah yang ini ya, nggak separah si klasik ya. Kayaknya sih ini yang saya ini aja saya rasain aja. Maksudnya dari segi ketahanan karatnya ini lebih tahan sih kayaknya, harusnya ya. Maksudnya walaupun ini sama-sama bisa berkarat juga, tapi ini lebih tahan mungkin. Dan ini lebih ini sih lebih cantik ya modelnya. Ininya kuningan, kuningan. Pinnya 3 ya teman-teman. Di sininya 2. Ya, ini full tank dia, full tank. Jadi kuat insya Allah. Ini udah diasah ulang. Kalau mau kita tes di kertas ya, bismillah. Insya Allah ya, dengerin ya. Udah sangat halus dan lembut ya teman-teman. Ini biasanya saya jual tuh 1,1 juta, atau semurah-murahnya 9,5 ya. Mungkin ini saya akan jual di bawah banget harganya. Ini edisi bayar utang teman-teman ya. Edisi bayar utang. Jangan diminta lagi harga kayak gini kecuali mungkin saya lagi ngutang ya. Saya lagi BU banget ya. Ini udah kayak ya udahlah, ini harus dijualin gitu. Oke. Itu pisau pertama. Pisau kedua mungkin yang tadi ya yang saya bahas ini. Ini juga sebenarnya pisau mahal ya. Ini pisau mahal. Ini harganya sekitar 1,2 biasanya saya jual 1.200.000 karena ini emang mahal banget ya. Dan saya juga nggak tahu ini peminatnya banyak banget yang pakai selut kuningan gini. Biasanya kan garpu kan cuman kayu doang ya, kayu gini ya. Ini tuh kalau di yang versi Indonesia ini di sini ada tulisannya apa namanya, Herder original. Di sini ada tulisan F Herder Solingen Jerman gitu. Cuman ini nggak ada kalau yang dari Arab ya.
Ini seperti ini dia. Oke, ini belum dipoles ya, maksudnya belum digosok-gosok ke Autosol atau ke Brasco. Jadi kuningannya masih warnanya masih emas banget ya, belum agak muda ya. Jadi kalau ini sudah saya gosokin tadi. Jadi dia warnanya beda ya. Ini agak kinclong-kinclong kan tuh. Kinclong-kinclong, ini masih kusam ya kuningnya. Tapi ini bisa kalau mau dikinclongin, tinggal bisa pakai Brasco teman-teman, pakai Brasco kayak gini sama kain atau sama tisu, atau bisa juga pakai Autosol ya, atau pakai semacamnya ya, yang apa namanya, yang mengandung yang apa namanya, cairan pembersih karat ya, atau cairan pembersih logam ya. Itu bisa buat mengkilapin ini si apa namanya, pisau ya. Ini 6 inci teman-teman, yang ini 15 cm ya, 15 cm. Ini modelnya bini ya, biasa kita bilang ya, karena nggak lancip ya, ada yang lancip ada yang bini. Terus ini tebalnya di 2,8. Ini tebalnya 2,8. Tebal dan ngentring. Ya, ngentring. Ini ada selut kuningan. Ininya kuningan nih, ekornya juga kuningan, selutnya kuningan, ekornya juga kuningan ya. Ya, ini rapi teman-teman. Ini edisi khusus ya. Ini jarang, maksudnya mahal ya. Mahal. Ini biasanya saya jual 1,2 dan biasanya terjual habis. Kebetulan ini masih ada 1 atau 2 biji lagi. Ini mungkin saya akan udah apa namanya, akan saya apa ya, murahin aja ya harganya ya teman-teman. Ini banyak yang chat masuk, jadi saya sambil bacain, konsentrasinya kebelah-belah. Ini standar pabrik, kita tes perjalanan, bismillah. Ya, ini udah lumayan halus, tapi kalau mau diasah ulang masih boleh ya, maksudnya saya bantu asahin gratis, nggak usah bayar ya, karena ini masih belajar ya teman-teman. Jadi belum sempurna, kadang masih ada lecet atau masih ada yang miring-miring gitu, kena badan segala macam ya. Tapi saya berusaha sebaik mungkin setiap kali mengasah, apalagi buat yang pesanan ya. Itu tadi nomor 2 ya. Ini nomor 3 nih, saya punya garpu stainless teman-teman. Ini garpu stainless. Ini sebenarnya aslinya pisau ini ya, pisau kitchen ya, atau pisau dapur. Cuman ini versi mewahnya ya teman. Ini mewah banget ya. Ini gagangnya emas, di tengahnya sini ada kayunya, kombinasi jadi ya. Kombinasi. Terus ini stemnya Arab ya, ini Mekah. Ini kemarin belinya waktu umroh. Pas umroh apa enggak ya, lupa. Pokoknya ini belinya di Mekah pokoknya. Tokonya cuma ada di Mekah doang. Ini panjangnya ini 14 cm lebih ya, 14,5 sentian lah ya, kurang lebih ya, hampir 15. Ini dia agak elastis ya, karena tipis teman-teman. Ini tipis, tapi ini stainless ya. Tapi kalau untuk sembelih kambing sih harusnya bisa. Ini tebalnya cuma 1,2. Stainless steel, tebalnya 1,2. Ya, ini biasanya saya jual berapa ya? Lupa saya. Pokoknya ini nanti juga dimurahin buat teman-teman yang pengen punya cap garpu si cantik ini. Ini ada pinnya di sini juga. Ini di pin di bawah sini ya, pinnya. Kalau mau tes tajaman, bismillah. Ya, tajamnya seperti itu. Ini bawaannya sebenarnya udah tajam semuanya, tapi biasanya suka ada aja orang-orang yang minta asa ulang gitu. Jadinya biar tajamnya maksimal ya, bisa untuk langsung sembelih kambing atau buat kalau sembelih sapi sih kayaknya nggak tahu ya ada yang berani atau enggak pakai bilah segini. Herder ya, Solingen Jerman. Itu udah 4 ya. Nanti harganya saya cantumin aja karena saya lupa, saya harus hitung dulu harganya. Saya nggak hafal. Terus ini pisau, tadi udah berapa sih? 2 ya, Boy? 3 ya? Oh, ini yang keempat berarti. Ini yang keempat, ini herder gagang krem teman-teman. Ini warnanya tuh coklat muda ya. Warnanya coklat muda, tapi saya biasanya bilangnya herder gagang krem karena mirip kayak krem-krem gitu. Ini kayaknya sebenarnya kayunya redwood, tapi ini bagian yang paling luarnya ya. Bagian yang paling luarnya jadinya warnanya seperti ini dia. Biasanya kalau di Indonesia dibilangnya kalula apa? Kalulanya ya, kalulanya. Iya nggak sih? Kayaknya sih gitu. Ini carbon steel. Ini carbon steel. Ini ada stemnya. Ini tokonya di Mekah juga. Kalau mau lihat panjangnya di 15 cm teman-teman yang ini. Dan ini kaku ya kalau yang ini ya. Nggak elastis yang ini. Ini bisa buat sembelih sapi juga. Ada yang udah coba pakai sembelih sapi pakai kayak gini dan mantap ya. Tebalnya 2 teman-teman. Tebalnya 2. Lumayan ya tuh buat ini. Ini ada stoppernya di sini. Yang seri premium juga ini full tang. Ya, ini belum digosok ya. Jadi bisa dibedain ya kalau belum digosok pakai Brasco atau Autosol. Nah, dia kayak gini. Ini udah digosok, yang ini belum, masih kusam. Oke. Tajam bawaan pabrik, bismillah. Iya. Ini sangat tidak tajam. Coba kita stropping aja dulu. Kali aja dia akan, soalnya kadang matanya itu ada waxnya, teman-teman. Kalau garpu tuh biasanya matanya tuh di waxin. Tuh ini ya, habis digosok aja langsung lumayan bersih ya. Di stropping, bismillah. Ya masih geret-geret ya.
Oh ya, saya ada titip jual ini nih sharpening. Kebetulan ada sharpening. Ini sharpening Victorinox yang seri apa ya? Diamond coating ya. Jadi dia ada coatingnya. Jadi kalau ada yang pernah megang diamond flat, ini ininya mirip diamond flat ya, garet-garetnya atau apa namanya? Luarnya ya. Jadi ini kalau digosok coba. Nih, perbedaannya ya. Nih sebelum di sharpening nih. Biar enak, bismillah. Ya seperti itu. Tuh, greget-greget banget ya, ngadet-ngadet. Coba kita gosek di sharpening Victo. Ini titip jual, kayaknya sih ini baru ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba aja, bismillah. Satu. Ini kasar banget ya. Ini kenapa kasar banget ya? Ini kasar banget ini. Kayaknya ini ngerusak mata deh. Oke. Bismillah. Malah jadi kasar ya. Kasar sekali guys. Ini kayaknya ntar dulu deh. Saya pakai ini aja. Saya pakai di koron. Syapir cut. Di situ pisaunya nggak jalan. Oke. Bismillah. Iya. Di koron ya guys. Tuh. Langsung auto lancar ya. Tuh. Ini adalah cara cepat untuk menajamkan pisau sharpening stick ya. Ini kayaknya untuk apa ya? Mungkin ini harus diamplas dulu. Ini kasar banget teman-teman. Ini mata pisaunya nggak jalan di sini. Ntar dulu kayaknya ini. Soalnya itu harus dioprek-oprek dulu tuh. Ya ini di sale juga. Nanti harganya saya cantumin di atas. Buat teman-teman yang mau punya header gagang krem yang ukurannya 6 inci atau 15 cm bisa di screenshot aja ya. Oke, ntar dulu ini. Oke, lanjut ini Victorinox ya teman-teman. Victorinox ini yang saya pegang panjang 26 dulu deh, 26 ya. Oh ini 23 dulu. Ini 23 kayu ya. Ya ini cantik banget nih. Oh masya Allah. Ini new Victorinox yang baru. Cirinya ada plus Victorinox-nya, ada logo sama ada nomor seri. Ya ini 23 cm. Ini paksinya 7/8, gagangnya rosewood dan rapi ya. Dia udah enak ya gagangnya, udah apa maksudnya, udah rata di sininya. Terus udah di ini juga nih, di apa sih namanya, dikasih lem gitu ya, di glossy ya. Jadinya dia udah nggak nyerap air lagi sih kayaknya. Cuman kayaknya tetap nyerap air, cuman nggak senyerap kayak Isel ya. Isel tuh kadang masih porinya tuh masih gede. Itu sih perbedaannya. Ini sih tebalnya sih 2,3 sih biasanya. Iya benar, tebalnya 2,3, panjang bilahnya 23 cm. Yang ini lebar bilahnya saya lupa, kita ukur dulu. Lebar bilahnya di 4,5 teman-teman. Jadi dari sini ke sini tuh 4,5. Ya seperti ini bisa untuk tarik dan dorong. Ini ukuran favorit banget ya. Victorinox 23 cm. Buat tarik dan dorong ini terlaris sih, terlaku. Ini kayaknya stoknya tinggal 3 atau tinggal 2 gitu. Saya lupa. Kita tes tajaman, bismillah. Ya ini udah halus banget. Tuh. Insya Allah. Jadi si Victo ini kadang ya dapatnya yang kayak gini nih. Ini yang halus nih, yang matanya udah halus banget ya. Tuh. Enak banget ya matanya ya. Cuman kadang dapatnya yang rada kasar. Saya juga nggak tahu kenapa gitu ya, atau beda produksi atau beda tahun produksi biasanya pengaruh tuh. Karena mungkin standarnya beda atau beda peruntukan negara ya. Kadang ada ini untuk market Eropa atau ini untuk market mana gitu-gitu. Saya juga walau alam tuh masih nggak tahu tuh. Kadang ada yang beda ya matanya. Tapi tadi yang ini yang barusan saya coba itu yang halus matanya, yang udah halus. Kayaknya itu nggak usah diasah, udah bisa pakai deh. Udah bisa pakai buat sembelih. Cuman emang kalau matanya itu standar itu masih kecil ya, mungkin 1 milian ya, 1 milian matanya. Harus dilebarin dikit kalau mau sembelihnya biar lebih enak ya. Tapi kalau buat mau awet, itu awet pasti. Mata bawaan pabrik tuh pasti lebih awet dibandingin mata yang udah dimodifikasi. Cuman dari segi ketajaman emang dimodifikasi atau dilebarin atau dibuka itu pasti lebih enak. Itu plus minus sih teman-teman. Nah ini yang 26 ya. Tadi nanti harganya saya cantumin di atas ya. Ini yang 26 kayu juga, rosewood. Ini 26 cm. Ini bisa untuk dorong dan tarik. Cuman tarik kayaknya kepanjangan pakai 26 ya. Biasanya ini untuk dorong aja. Ya, seperti ini. Sama nih tebalnya 2,3 juga pasti. Ntar dulu. Iya, tebalnya 2,5 ini.
2,7. Tar dulu, ini error nih Sigmat saya. 2,4 kan? Iya benar, 2,4. Seharusnya 2,4 karena udah pernah saya ukur-ukurin. Ini lebar bilanya hampir 5 teman-teman ya. 4,8an ya lebar bila ininya. Panjang dari sini-sininya 26. Oke. Jadi kalau saya ngomong ukuran 26 tuh hanya ininya aja nih, hanya besinya aja nih, hanya bagian matanya aja. Kalau sama gagang ini hampir 15 sentian pasti. Tuh kan 14 senti. Jadi kalau buat overall itu ya tinggal tambahin aja 14 tambah 26 gitu. Ya, ini Victorinox Bacer ya teman-teman. Kita tes ketajaman. Ya ini juga udah halus ya. Insya Allah. Ya. Udah mantap ya. Tapi matanya emang kecil ya. Matanya tuh, mata bawahnya tuh nggak sebesar Isel atau Sanelli gitu ya. Sanelli yang paling besar sih. Isel di atas sih. Yang di rambut juga nempel sih sebenarnya. Sebenarnya menurut saya sih sebenarnya udah bisa pakai gitu. Cuman emang kalau diasah ulang itu emang enak banget jadinya. Enak pakai banget ya kalau udah diasah ulang buat sembelih sapi itu Masya Allah. Saya ngerasain yang sebelum diasah ulang, Don Carlos ya, saya pakai Don Carlos. Sebelum diasah ulang sama sesudah diasah ulang, emang sesudah diasah ulang langsung masuk itu brok langsung gitu ya. Kayaknya matanya kan lebih gini ya, lebih V gitu ya, lebih flat. Jadinya secara hitung-hitungan fisika juga kalau sesuatu yang lebih yang lebih kecil gini lebih cepat masuknya dibandingin yang matanya nge-V-nya agak gede ya. Ya gitu sih, ini logikanya sederhana aja. Oke, itu 26 ya. Ya ini 31 teman-teman. 31 ini emang udah fix banget ini buat dorong ya, atau teknik dorik ya yang sekarang dikenal di RPH Surabaya ya. Luar biasa, hampir semuanya tekniknya dorik. Itu kayaknya enak banget ya. Jadi sapinya itu lehernya ke samping, dia nggak ngedengak ke atas gini. Kalau saya emang kalau lebih suka yang sapinya ngedengak gini karena enak banget, tinggal diturunin doang pisaunya. Jadi kalau yang di RPH Surabaya sapinya itu tidur ya, sapinya tidur. Posisinya nggak lehernya nggak diputar ke atas, jadi ke samping gitu. Terus tinggal di ini ya, dari biasanya ngambilnya dari sini sih. Gimana ya? Apa dari depan ya? Dari depan ya gini, terus ke belakang. Jadi sekali dorong, terus sekali tarik, selesai gitu. Itu tekniknya dipakai di RPH Surabaya. Kalau teman-teman mau videonya bisa lihat di Facebook sih, banyak banget sih teknik di itu Juleha Jawa Timur ya. Kayak gitu semua hampir makainya. Oke, ini biasanya dipakai sama teman-teman di Jawa Timur ya, paling laku ukuran ini, ukuran 31. Sebenarnya di Jakarta juga laku. Maksudnya hampir di semua daerah, tapi biasanya yang suka panjang tuh Jawa Timuran 31 tuh udah kayak makanan sehari-hari ya. Emang konsumsi di sana 31 kayaknya. 31, 28, 26, tapi 31 yang tetap lebih favorit sih. Saya pun pakai user 31 ya, tapi tekniknya beda. Saya lebih seneng lehernya tuh ke atas gini. Gampang banget, tinggal dijatuhin doang pisaunya. Yang paling mudah ya. Oke, ini 31 Rosewood teman-teman. Lebar bilah ya, kalau mau ukur lebar bilah kayaknya ini 5an ya. Ya ini di 5 lebih dikit ya, 5,1an atau 5 sentian lah, segituan pokoknya, tapi nggak sampai 5,5. Iya, kita tes kerjaan, bismillah. Iya, seperti itu tajamnya. Iya, Masya Allah ya. Ini ada kayak yang ini, coba kata gosrek dikit. Sebenarnya kalau ada kotoran tinggal di stropping aja. Udah beres sih harusnya, nggak usah main stick. Bismillah. Masih ya. Masih agak ini dikit. Masih agak nggak enak ya, teman-teman. Kita gosrek di ini aja, polis aja. Ya. Buat stick kadang ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi ya saya tetap suka. Ya, udah jadi lumayan ini, tapi masih ada emang kayak ada sesuatu yang tapi nggak kelihatan mata. Ntar ya, kita rasain pelan-pelan. Nah, di sini nggak kelihatan guys, ini harus pakai kaca pembesar ya. Ini nggak kelihatan bagian mata yang ininya ya, nggak kelihatan guys. Ada mata satu titik di sini yang bikin dia nggak lancar di kertas. Bismillah. Nah itu dia, ini ya, kita ulangi ya. Nah nih
tuh deg gitu. Kalau teman-teman ngecobain di rumah pasti kerasa ini matanya tuh kayak ada sesuatu yang aneh ya, nggak tahu kenapa. Itu harus biasa ulang ya. Kalau mau hilang di stick tadi nggak mempan. Oke, itu nomor berapa tahu lah. Itu pokoknya Victo 31 ya. Nanti harganya saya cantumin di atas. Oke, terus ini ada terakhir nih. Enggak sih, masih satu lagi ya. Udah kali ya, udah kepanjangan. Besok aja lagi. Kalau sebenarnya semoga aja ini nutup utangnya hari ini. Ini dijual, semoga habis dan bisa kebayar utangnya. Jadi nggak usah nge-sell yang lain. Sebenarnya masih ada barang di sini. Cuman ini udah 20 menitan, kelamaan takutnya. Ini Bullnose 25 cm, teman-teman. Ini ngentring ya. Saya sukanya Victo tuh Bullnose-nya ngentring. NSF ya. Ini NSF buat teman-teman yang RPH-nya udah menerapin hukum NSF, hukum NSF. Apa namanya? Si NSF ini harus masuk RPH atau di RPH harus pakai NSF. Mungkin bisa ambil ini karena ini udah NSF udah higienis ya, jadinya bisa apa namanya? Bisa buat motong sapi juga, buat motong daging juga. Ini udah insyaallah udah bagus. Kita tes ketajaman, bismillah. Iya. Ya, seperti itu tajamnya. Kemarin saya ada nyoba ini, teman-teman. Ngasa Bullnose 31 ya, ada pesanan sama Capayung 26. Iya, Capayung 26. Nah, yang saya rasakan Capayung 26 tuh mirip cap garpu ya. Jadi ini kan gini ya, ini pisau nih. Yang ini aja lah ya. Jadi yang ini pisau nih. Dan di ujung sininya tuh ada item-itemnya nih, item-item kayak bur-burnya itu nempel di sininya. Nah, sementara si ini nih Bullnose NSF ini bersih aja gitu. Biasanya bersih aja, nggak ada yang nempel-nempel di matanya. Cap garpu kan juga gitu ya, di sininya banyak nempel-nempel hitam-hitam gitu. Jadi harus dihilanginnya harus agak effort ya, harus ada usaha gitu. Kalau ini ya gampang aja ngasanya, nggak terlalu ada nempel-nempel kotoran. Mungkin itu pengaruh karbon kayaknya sih, nggak tahu juga sih. Tapi yang saya rasakan biasanya di pabrikan yang karbon ya. Kalau di kayak di Per, kayak di Julia, kayak di apa lagi yang udah saya rasa, K110 itu nggak ada nempel-nempel di matanya, tuh nggak ada nempel-nempel kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu itu akan ini kayaknya akan terjawab kayaknya. Itu masalah jam terbang aja. Kenapa bisa ada yang nempel hitam-hitam nempel di ujung-ujung sini? Itu saya rasakan hanya di cap garpu dan cap payung 26. Kalau di sisanya di Per Willis, Per Delman cap mata, terus di Per Truk, terus di apalagi sudah saya. Ya gitu-gitulah. Pokoknya baja-baja yang Indonesia punya, yang tempahan lokal nggak ada nempel-nempel. Tapi khusus di Victo 26 sama di Victo Payung ya, Victo Payung 26 kemarin sama cap garpu itu ada hitam-hitam di sini. Stain kali ya, dibilangin noda-noda itu kali ya, noda-noda apa namanya? Baja gitu kali ya. Ya gitu teman-teman, sharing-sharing aja dikit soal yang udah saya rasakan. Oke, ini nanti harganya saya cantumin di atas sini juga buat teman-teman yang mau bantu-bantu bayar utang, silakan. Dan saya juga ngasih harga yang spesial insyaallah buat teman-teman yang belanja di hari ini. Semoga bermanfaat bilangnya untuk Idul Kurban atau bisa dijual lagi mungkin nanti biar bisa beli kebutuhan kehidupan ya, bisa buat beli kopi-kopi, beli buat ngopi, buat beli beras, lebih-lebihnya bisa beli rumah gitu. Oke teman-teman, makasih yang udah belanja, yang udah titip jual, yang udah support, komen-komen positif. Kalau emang ada rezeki, semoga bisa beli pisau atau bisa buat dijual lagi. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Kita ini aja ya, sharing-sharing bahagia aja ya. Nggak usah ada orang yang emang mungkin nggak enak ya ngebooking gitu. Dan akhirnya nggak jadi gitu. Maksud saya ya kalau emang belum ada uangnya atau emang belum tertarik ya nggak usah di booking bapak. Karena ada beberapa misalnya ada orang booking, saya tuh biasanya selalu keep. Kalau saya inget ya keep. Cuman kadang ya itu kalau udah di keep kadang suka nggak jelas, nggak ada kabar, lama hilang. Ya mungkin ada kebutuhan lain, tapi saya berharapnya dikabarin, Mas nggak jadi, maaf ya Mas gitu kan, itu lebih enak. Jadi kan kalau ibaratnya lagi kasmaran itu tinggal ijab kabul tapi batal gitu ya. Udah seserahan, udah siap semuanya, tinggal ijab kabul, saya terima nikahnya, batal gitu. Tapi kan kalau dikabarin dari awal, Mas nggak jadi ada kebutuhan ini dan itu, atau emang dari awalnya emang udah nggak minat ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Gitu aja sih keluhan-keluhan hari ini ya, luar biasa, masya Allah, barakallahu fikum.
Makasih teman-teman yang udah nonton, yang udah komen, like, subscribe, makasih. Yang udah titip jual juga makasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama video ini berlangsung. Saya pamit dulu, kita jumpa di video-video berikutnya. Semoga ada barang-barang yang lebih menarik lagi, yang lebih keren-keren, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman di rumah. Gitu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.